ketiga tipe 100% patuh, gak mau nolak, sami'na wa ata'na. Nah gitu. Tipe yang ketiga yang patuh, sami'na wa ata'na, dia lakukan tugas yang diperintahkan oleh Iskandar Agung the Great. Lewatin sungai, dia ambil apapun, ya, apapun diambil. Pokoknya yang dia rogoh di dalam sungai itu dia ambil, dia masukin ke dalam tas. Gak tahu apaan, karena gelap. Ya, sampai ke seberang. Berarti barang bawaannya banyak tuh, berat ya, sambil jalan sambil barang bawaan. Tipe yang kedua, setengah ogah-ogahan, setengah patuh. Dia ambil tapi seadanya, ya, dia ambil seadanya. Pokoknya apa yang udah ada saya ambil aja lah. Udah setelah itu saya mau ngambil lagi, berat, ya, bagi dia berat. Tipe yang ketiga, tipe yang ogah-ogahan, yang gak mau patuh. Sami'na, saya dengar, wa asoina, tapi saya tidak mau patuh. Itu. Maka kemudian dia lewat begitu aja. Sampai ke seberang, kagak barang bawa apapun. Besok pagi, ketika hari sudah terang, Iskandar Agung kemudian mengumpulkan kembali pasukannya. Ditanya kepada para pasukannya, silakan buka tas kalian. Wah, yang ogah-ogahan karena nggak bawa apapun, nggak ngambil apapun, berarti ada barang bawaannya nggak? Nggak ada ya, satu. Yang kedua, yang ogah-ogahan, barang bawaannya sebanyak apa sedikit? Sedikit, ya. Tapi sebelum masuk kepada yang dibuka oleh barang yang tadi itu, yang setengah ogah-ogahan ini, yang patuh kemudian diperintahkan untuk membuka bekalnya, dibuka tasnya. Apa yang terjadi? Ketika tas dibuka, yang dilihat adalah intan, berlian, logam, batu-batu mulia. Kira-kira yang beruntung yang mana? Yang bawa barang bawaan banyak, yang bawa bekal banyak. Oh, ternyata mereka yang patuh itu dapat berkah. Yang patuh punya intan, mutiara, berlian, dan segala macam batu-batu mulia. Sementara yang setengah-setengah, setengah patuh, setengah ogah, bawaannya kan cuma sedikit. Maka yang diambilnya adalah cuma sedikit juga. Oh, kita lihat dari perintah Iskandar Agung seperti itu saja, bagaimana juga dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini adalah Ramadan yang luar biasa, ya. Waktu-waktunya adalah waktu yang utama, siang-siangnya adalah siang yang utama, maka malam-malamnya pun adalah malam-malam yang utama. Maka jangan sampai kita sia-siakan apa yang sudah ada di malam-malam bulan Ramadan, di siang-siang bulan Ramadan. Manfaatkan sebaiknya. Dia yang patuh, yang sami'na wa ata'na, maka insya Allah akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان ليتك دوما قريب الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب
الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب Nunggu Pak Ustadz buat saya Bang Adi. Nunggu Pak Ustadz katanya. الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kabid Peribadatan DKM Masjidul Hidayah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, serta adik-adik sekalian yang saya cintai. Pertama, mari panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya,
dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik sekalian yang berbahagia, puji syukur hari ini kita dapat hadir di tempat ini, di Masjid Nurul Hidayah ini, tempat yang baik ini, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian sudah memenuhi undangan kami untuk acara buka bersama dan acara santunan. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, keistiqomahan untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberikan ketakwaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini hari ke-24 ya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap diberikan semangat dan keikhlasan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan Ramadan ini yang pahalanya sangat besar sekali dan keutamaan bulan Ramadan ini. Hari ini ada beberapa acara yang akan kita laksanakan. Acara pertama yaitu pembukaan. Yang kedua nanti acara sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Jainuri sebagai Kepala Bidang Peribadatan DKM Masjid Nurul Hidayah. Yang ketiga, kajian atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Handi Ramadian, Sarjana Ekonomi, Magister Agama. Sebentar lagi beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Yang keempat, acara santunan dan foto bersama. Yang kelima, doa. Dan tepat nanti jam 18.11 itu jam berbuka puasa, kita akan sama-sama melaksanakan berbuka puasa. Baik, untuk acara kita mulai dengan membacakan suratul Fatihah, surat Ummul Quran. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah maniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Peribadatan DKM Masjid Nurul Hidayah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Jainuri. Untuk waktu kami persilakan. كالحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak-bapak jamaah Masjid Jami Nurul Hidayah, yang kami hormati segenap rekan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Hidayah, yang kami hormati ibu-ibu ketua Majelis Taklim Muslimat Nurul Hidayah dan juga beserta jajarannya dan juga jamaahnya, yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini. Semoga senantiasa dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT. Dan yang kami banggakan sekaligus kami cintai, anak-anakku, alhamdulillah pada sore hari ini bisa hadir di dalam rangka kegiatan iftar jama'i sekaligus pemberian santunan. Alhamdulillah, perkenankan kami sampaikan untuk pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, juga nikmat-nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada hari ini dapat bertemu berkumpul di tempat yang mulia ini di dalam rangka salah satu melaksanakan kegiatan Semarak Ramadan 1447 Hijriah. Sholawat ma'asallam semoga terlimpah curahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Insya Allah kepada kita yang saat ini hadir di rumah Allah, semoga kita nanti kelak diakui dan pantas menjadi umatnya, dan insya Allah juga kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para shoimin dan shoimat yang dirahmati Allah Ta'ala, perkenankanlah kami atas nama DKM Masjid Jami Nurul Hidayah mengucapkan beribu-ribu terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya, menitipkan sebagian rezekinya kepada masjid kita ini di dalam rangka untuk kegiatan Semarak Ramadan 1447 Hijriah. Perlu kita sampaikan, di masjid yang kita cintai ini kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan amaliyah, yaitu yang pertama kita melaksanakan takjil harian. Untuk itu kepada jamaah ibu-ibu, terima kasih sekali bahwa sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk jamaah yang melaksanakan takjil harian. Juga kegiatan amaliyah lainnya yaitu Semarak Pasar Bahagia Ramadan yang sudah kita laksanakan. Harapan kami bahwa kegiatan ini termasuk nanti iftar jama'i dan santunan, bahwa bertujuan untuk merajut tali silaturahmi antar pengurus BKM beserta jajarannya
kepada seluruh jamaah yang ada di sekitar Masjid Nurul Hidayah, juga sekaligus meningkatkan kepedulian sosial bahwa sesungguhnya kita senantiasa saling berbagi dengan jamaah. Selanjutnya untuk itu sekali lagi ucapan yang setinggi-tingginya kepada donatur, dermawan, dan seluruh jamaah yang telah memberikan rezekinya. Semoga diterima segala amaliyah kita, dilipat gandakan pahalanya dan oleh Allah Ta'ala. Semoga wasilah dari keberkahan ini Allah senantiasa melipat gandakan rezeki kita, membersihkan hati dan harta kita, dan juga sekaligus kita senantiasa berbagi kepada sesama. Selanjutnya kembali atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Hidayah, di dalam pelaksanaannya mungkin ada beberapa kekurangan sana sini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Secara tambahan bahwa untuk kegiatan-kegiatan Semara ini insya Allah kita sampai akhir Ramadan, sampai tanggal 30 Ramadan 1447 Hijriah. Bahkan sebagai informasi, nanti malam kita juga akan melaksanakan kegiatan iktikaf di dalam rangka meraih kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita ketahui bahwa di malam-malam ganjil itulah Allah akan menurunkan untuk malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Bahkan kita kuatkan, kita tekadkan, kita azamkan di dalam diri kita bahwa di 10 hari terakhir ini kita sama-sama meraih untuk kemuliaan itu dengan cara memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak sedekah, zakat, dan juga memperbanyak zikir dan salawat. Karena sama-sama kita ketahui apabila di hari-hari malam Lailatul Qadar kita apabila melaksanakan salah suatu amaliyah ibadah, sebagai contoh kita melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, dan juga sholat tasbih, insya Allah pahalanya akan dilipatkan sampai 1000 bulan. Kalau kita hitung berarti 83 tahun. Begitu juga apabila di malam itu kita mengeluarkan sedekah kita tidak nilai berapa besarnya, yang penting niat dan keikhlasan kita mengeluarkan sedekah, insya Allah juga akan diterima selama 1000 bulan. Kita keluarkan 2000 atau 5000, kok pas itu malam Lailatul Qadar, berarti kita itu sama bersedekah selama 1000 tahun. Masya Allah. Begitu juga kita melaksanakan zikir-zikir malam, melaksanakan segala amaliyah lain. Ada salah satu zikir yang insya Allah kita semuanya sudah hafal ini, bahwa zikir itu mudah dan setiap hari zikir itu dibaca para bilal, para imam yang telah melaksanakan sholat raweh. Selamat datang, Bapak. Bahwa saya ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah, kalau sekedar meluangkan waktu sendiri sambil zikir di bulan puasa, dan itu juga zikir di malam
Lailatul Qadar, zikir yang dianjurkan, yaitu apa? Zikirnya Allahumma, ayo bareng-bareng. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau sendiri. Kalau imam kan fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan suka sekali menerima maaf hamba-Mu, maka maafkanlah hamba-Mu ini. Doa itu bisa diucapkan baik di malam Lailatul Qadar atau pas berpuasa begini. Jadi doa yang sangat mustajab, karena doa itu biasanya hadir pas puasa. Kalau hari-hari biasa jarang sekali itu doa itu dibacakan. Ya, jadi itu saja dari saya. Kembali atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Hidayah mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh jamaah, para donatur dan dermawan yang telah menyisihkan sebagian hartanya, sebagian rezekinya untuk segala kegiatan semarak Ramadan di Masjid Nurul Hidayah ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Ustadz Zainuri, Wakabit DKM Kabit Peribadatan DKM Masjid Nurul Hidayah. Untuk selanjutnya materi kajian yang akan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Handri Ramadian, Sarjana Ekonomi, Magister Agama. Untuk waktu kami persilakan. Setelahnya 1 jam kemudian. Waduh, ya lanjut. Setelah ini acaranya apa aja sih? كالحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان ليتك دوما قريب Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati DKM Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah yang insya Allah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para ibu-ibu, para bapak-bapak, serta anak-anakku sekalian. Apa kabar sore hari ini? Kalau baik doang, perasaan nikmat Allah udah banyak ya. Kalau kita bilangnya Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar, kira-kira lebih semangat nggak? Iya. Apalagi kalau pakai peragaan. Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa gitu? Alhamdulillahnya ke dada, dahsyatnya ke kanan, luar biasanya tangan kiri, Allahu Akbar tangan dua-dua. Ya, bisa latihan dulu.
alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ini baru semangat. Udah pada makan belum? Oh, bohong aja udah makan juga. Sahur ya. Baik, hari ini adalah hari yang berbahagia. Alhamdulillah, di tengah padatnya kegiatan-kegiatan para bapak, para saudara-saudara sekalian, hari ini saya sengaja luangkan waktu untuk Masjid Nurul Hidayah, padahal banyak acara barengan ini. Ya, sampai ketua DKM juga ketua harian yang sama ini nggak juga hadir ya, karena acara di Majelis Ulama Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan awali dengan sebuah kisah. Kenal yang namanya Iskandar Zulkarnain? Ya, iya. Tetangga saya Iskandar Zulkarnain. Ya. Iya, ya. Iskandar Zulkarnain ini menurut dua versi ya. Versi yang pertama versi Islam, namanya Iskandar Zulkarnain. Iskandar namanya, Zulkarnain artinya punya dua tanduk ya. Kalau dalam versi Eropa namanya Alexander the Great ya, Alexander Agung ya. Alexander Agung itu dia menguasai wilayah timur, asalnya dari barat tapi dia sampai ke timur, berakhir di mana? Berakhir di Persia, di Iran. Alexander Agung atau Iskandar Agung ini punya banyak pasukan. Punya banyak apa, Dek? Pasukan. Nah, pasukan. Ini biar adik-adiknya supaya nggak terlalu banyak main-main gitu ya. Oke. Pasukannya banyak. Nah, pada suatu waktu dia akan menyerbu sebuah desa. Ya, sebuah kota, bukan desa, sebuah kota. Tapi kota itu di seberang lautan, di seberang sungai. Malam-malam dia perintahkan kepada seluruh anak buahnya, kalian malam hari ini juga berjalan menyeberangi sungai ini, dan besok pagi kita kumpul lagi ya. Nah, kalian akan seberangi sungai. Sepanjang sungai itu kalian harus ambil apa yang ada di dalam sungai. Oh, rada bingung prajuritnya, ngapain itu ngambil sesuatu di dalam sungai. Biasanya kalau di dalam sungai ada apa aja, Bu? Ada ikan, apa aja? Buaya. Ngeri amat kalau ada buaya ya. Ya. Batu ya, bebatuan, pasir dan segala macam. Anggapan prajuritnya adalah sama kayak kita. Ya, ada batu, ada pasir, ya, ada ikan dan segala macam. Kalau ikan kan bisa berenang ya. Kalau ditangkap kan nggak mungkin pakai tangan kosong kan begitu. Nah, ada 3 tipe pasukan. Tipe yang pertama, tipe yang ogah-ogahan, nggak mau nurutin apa yang diperintahkan oleh Iskandar Agung. Tipe yang kedua, tipe setengah patuh, setengah ogah-ogahan. Nah, sama kayak yang di sini nih, setengah patuh, setengah ogah-ogahan. Ya, kalau disuruh diem, pertama diem, nanti pada bercanda. Kayak sekarang nih, di depan saya ada yang bercanda gitu ya. Ini tipe yang ogah-ogahan nih ya. Tipe yang ogah-ogahan. Yang ketiga, tipe 100% patuh, gak mau nolak, sami'na wa ata'na. Nah, gitu. Tipe yang ketiga, yang patuh, sami'na wa ata'na, dia lakukan tugas yang diperintahkan oleh Iskandar Agung the Great. Lewatin sungai, dia ambil apapun, ya, apapun diambil. Pokoknya yang dia rogoh di dalam sungai itu dia ambil, dia masukin ke dalam tas. Gak tahu apaan, karena gelap. Ya, sampai ke seberang. Berarti barang bawaannya banyak tuh, berat ya, sambil jalan sambil barang bawaan. Tipe yang kedua, setengah ogah-ogahan, setengah patuh. Dia ambil tapi seadanya, ya. Dia ambil seadanya. Pokoknya apa yang udah ada saya ambil aja lah. Udah, setelah itu saya mau ngambil lagi, berat. Ya, bagi dia berat. Tipe yang ketiga, tipe yang ogah-ogahan, yang nggak mau patuh. Sami'na, saya dengar,
wa asoina, tapi saya tidak mau patuh. Itu. Maka kemudian dia lewat begitu aja. Sampai ke seberang kagak barang bawa apapun. Besok pagi ketika hari sudah terang, Iskandar Agung kemudian mengumpulkan kembali pasukannya. Ditanya kepada para pasukannya, silakan buka tas kalian. Wah, yang ogah-ogahan karena nggak bawa apapun, nggak ngambil apapun, berarti ada barang bawaannya nggak? Nggak ada ya. Satu. Yang kedua, yang ogah-ogahan barang bawaannya sebanyak apa sedikit? Sedikit. Ya. Tapi sebelum masuk kepada yang dibuka oleh barang yang tadi itu, yang setengah ogah-ogahan ini, yang patuh kemudian diperintahkan untuk membuka bekalnya. Dibuka tasnya. Apa yang terjadi? Ketika tas dibuka, yang dilihat adalah intan, berlian, logam, batu-batu mulia. Kira-kira yang beruntung yang mana? Yang bawa barang bawaan banyak, yang bawa bekal banyak. Oh, ternyata mereka yang patuh itu dapat berkah. Yang patuh punya intan, mutiara, berlian, dan segala macam batu-batu mulia. Sementara yang setengah-setengah, setengah patuh, setengah ogah, bawaannya kan cuma sedikit. Maka yang diambilnya adalah cuma sedikit juga. Oh, kita lihat dari perintah Iskandar Agung seperti itu saja, bagaimana juga dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini adalah Ramadan yang luar biasa, ya. Waktu-waktunya adalah waktu yang utama, siang-siangnya adalah siang yang utama, maka malam-malamnya pun adalah malam-malam yang utama. Maka jangan sampai kita sia-siakan apa yang sudah ada di malam-malam bulan Ramadan, di siang-siang bulan Ramadan. Manfaatkan sebaiknya. Dia yang patuh, yang sami'na wa ata'na, maka insya Allah akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sepintas saya dengar ceramah dari Ustadz Jainuri, bahwa ketika kita bersedekah, apalagi sedekahnya pas Lailatul Qadar, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di bulan Ramadan, terutama adalah pada saat Lailatul Qadar. Makanya kalau orang yang sudah dapat keberkahan dari Allah berupa Lailatul Qadar, orang Jawa bilangnya apa tuh? Kodaran ya. Ya, kodaran, dapat Lailatul Qadar, dapat kodaran. Orang yang dapat kodaran bagi orang Jawa itu, Pak, kalau dia lagi tidak punya apa-apa, tidak ngarepin apa-apa, tiba-tiba ada orang ngasih sesuatu, dan sesuatunya itu sangat berharga bagi dirinya, ya, maka dapat kodaran gitu, ya, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebentar lagi anak-anak kita dapat kodaran nih dari pengurus masjid, betul ya? Insya Allah udah dikumpulin dari jamaah, ya, jamaah yang sukarela, yang tergerak kolbunya, hati nuraninya untuk sama-sama ngumpulin, ya. Insya Allah dapat kodaran nih anak-anak ya kita nih, ya. Insya Allah juga ibu-ibunya dapat. Alhamdulillah. Bapak-bapaknya enggak. Bapak-bapak nyariin ya supaya dapat semuanya gitu. Nah, jadi kalau Ramadan itu kita patuh, kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu catatan tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Ya. Dek, halo, Dek. Ini ada berapa orang cowok-cowoknya nih? Ya, ada 10 orang lebih ya, ada 20 orang ya. Oke, nih yang di sini semua nih sama anak-anak semua. Dengerin saya, ya, dengerin instruksi saya. Oke, kita acungkan tangan, ya, 2 tangan begini, ya, tinggi-tinggi, jangan ragu-ragu, puter ya pelan-pelan ke kanan,
Putar ya, pelan-pelan ke kanan, terus putar terus ke kanan, putar terus, kencang, terus, kencang, ayo jangan ragu-ragu, adu cepat kita pegang dagu. Nah, yang tadi ke sini ke siapa? Tadi ada nih, ya. Nah, ke sini. Kenapa ke sini? Padahal saya ngomongnya dagu. Dagu di mana adanya? Di sini. Ya, tapi kenapa pada ke sini tadi? Nah, karena ngelihat. Ya, karena ngelihat. Nggak dengerin instruksinya. Instruksinya kemana? Ke sini. Tapi nyontohinnya kemana? Ke dahi. Kebanyakan kita ngikutin instruksi itu bukan apa yang dia dengar, tetapi apa yang dia lihat, gitu ya. Makanya kita kalau mau nyontohin kepada anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu, harus beserta contohnya, harus dilihatin bukti fisiknya. Nyuruh anak kita untuk sholat, tapi bapaknya nggak sholat, percuma. Ya, nyuruh anak kita puasa, siang-siang bapaknya ada di dapur lagi buka lemari. Ada lemari, ada sisa makanan sahur anak-anak dimakan sama dia. Nah, itu kan nggak sama dengan apa yang diperintahkan. Diperintahkannya adalah untuk puasa, tetapi kok malah nyontohin nggak puasa. Kayak gitu ya. Nah, sama seperti yang tadi. Orang sami'na wa ata'na itu benar-benar percaya, benar-benar yakin atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti suatu saat Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wah, para ustadz pasti paham dengan ayat itu. Ya. Dek, coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka abdi anni fa inni qarib. Terjemahannya, dan apabila bertanya hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Siapa yang ngomong gitu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah, aku ini dekat. Dikuatkan oleh hadis Rasulullah, bahkan dekatnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi di leher kita. Maka kedekatan kita dengan Allah itu jangan lagi kita perjarak. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan model tadi. Model semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Bu, Pak, insya Allah semua masalah kita nggak ada jalan keluarnya, selalu ada jalan keluar. Ingat ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Adam ingat nggak ayat Al-Qurannya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertawakal, bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepadanya makhraja, jalan keluar, ada solusi. Kalau kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan kasih jalan keluar apapun permasalahan kita. Ini jangan ngeledekin yang lagi puasa. Ya, di pojokan ya sayang, pojokan sana, pojokan. Kasihan dia nahan-nahan lapar, nanti udah 3 menit lagi mau puasa, dia mana batal, kasihan banget ini kan. Ya, jadi sampai di mana tadi?
makhroja, ya, jalan keluar. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun masalah kita, apapun problem kita, Allah pasti akan jadikan jalan keluar. Pertama, ketika kita menerima cobaan dari Allah itu mungkin berat, Bapak-bapak. Awal-awal mungkin berat. Tetapi ketika kemudian kita sudah mulai banyak ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mulai samakan frekuensi apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang ada, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebeningan hati ketika menerima berbagai macam permasalahan itu, ya. Maka ketika kita ngadu sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini masalah saya susah banget, ini masalah saya berat banget ya Allah. Kalau nggak dekat sama Allah, tuh yang terjadi. Satu ibu ngasih racun buat anak-anaknya, anak-anaknya pada meninggal dunia, dan dia terakhir minum racun itu dan mati semuanya. Sebelum mati dia tinggalin surat wasiat. Apa kata dia? Saya sudah tidak sanggup lagi menahan beban keluarga ini. Lakinya ngilang, lakinya nggak ada sama sekali. Jadi Bang Toyib agak balik-balik. Gitu. Kalau nggak ada Allah Subhanahu wa taala, berat permasalahan. Maka adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jangan tanggung sendiri permasalahan ibu-ibu. Ada tetangga. Kita ini makhluk sosial, ngobrol sama tetangga. Kalau sama tetangga malu, ngobrol sama yang ditokohkan oleh ibu. Kalau ibu misalkan dalam komunitas kita menokohkan seorang ustadz misalnya di masjid, atau seorang tokoh masyarakat, entah RT, entah RW, entah lurah, ngomong. Sebab kalau nggak ngomong, masyarakat yang lain nggak tahu. Ketika sudah ngomong, berarti kan ada informasi. Nggak mungkin orang yang dengar keluhan ibu-ibu itu diabaikan. Pasti akan diberikan jalan keluar. Paling tidak, kalau ngomongnya sama tokoh masyarakat di masjid, pengurus masjid, pasti pengurus masjid ngobrolin kepada pengurus-pengurus yang lain. Nih, kita punya warga begini, 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 begini. Ada masalahnya begini, 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 begini. Nggak mungkin, ya, nggak akan dibantu. Contoh, ini nih hasil dari keluhan masyarakat. Ada infak ATM beras, karena masyarakat kelihatan ada yang mungkin tidak bisa atau tidak mampu beli beras. Nah, kemudian kita ngumpulin semua warga, ya, gimana caranya supaya masyarakat yang nggak dapat beras, yang nggak punya beras, dapat punya beras untuk bisa makan. Maka dikumpulin dalam bentuk ini, infak ATM beras. Jalan nggak nih Pak? Jalan kan? Alhamdulillah. Pak Ustadz juga ternyata dapat tiap bulan. Ternyata saya dapat juga. Ini kenapa saya dapat? Ustadz, mustahik. Oh iya deh. Masya Allah, ya. Nah, begitu ibu-ibu. Ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar. Jangan pernah kita anggap bahwa Allah nggak ada. Tuh. Ya, kata orang mana tuh? Timur Tengah, kata orang Timur Tengah. Allah boten sare. Jawa Timur, Jawa Tengah maksudnya. Allah nggak pernah tidur. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan melihat mana hamba-hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya mau tanya sama ibu-ibu nih, yang di sini nih. Teman ibu banyak gak? Banyak ya? Banyak. Ada 100? Lebih lah, masa nggak ada 100? Coba ibu ngaji di sini. Ibu ngaji ke masjid mana? Depan tuh, Baitur Rahmah. Belum lagi di Asyukriyah, belum lagi di Rahmatan lil Alamin, belum lagi di Banjarwijaya. Ada kali 1000 teman-teman ibu. Lebih kali ya? Tapi yang sering datang ke rumah ibu ada berapa orang? Hah? Nggak ada tamu apa nggak disuguhin kalau udah datang? Jangan-jangan dia datang kagak disuguhin. Pasti ada, entah 2, entah 3 atau 4. Itu yang kita sebut sahabat karib, sahabat dekat. Kira-kira kalau kita punya sahabat karib, apa yang kita punya, ya, kira-kira kita mau berbagi enggak? Mau ya? Yang namanya sahabat dekat, ya nggak Bu Menih ya?
Insya Allah kalau Bu Meni mau pergi haji, insya Allah bulan tahun ini ya, mudah-mudahan perang Iran sama Israel sama Amerika udah reda, supaya nanti berangkat hajinya aman gitu. Tapi prediksinya mitigasinya kalau sampai perangnya tetap terus terjadi, kayaknya bakal ditunda, siap-siap aja. Tapi tetap doa kepada Allah Subhanahu wa taala ini perang ini cepat selesai. Gitu ya. Itu orang jolim, 2 dajjal itu supaya segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari peredaran di dunia. Karena dia yang bikin rusak dunia tuh 2 orang itu tuh, ya. Tahu dong siapa? Nggak usah disebutin namanya, nggak usah, itu si Benyamin sama si Entrum gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali. Jadi kalau kita punya sahabat ya, kita punya keluh kesah, kita punya problem masyarakat, punya problem, tentu ngadu sama dia, ya enggak? Ibu kalau ada temen kira-kira ngobrolin masalah, bakal ngadu nggak sama teman kita itu? Bakal curhat nggak? Pasti curhat, karena dia dianggap adalah orang yang bisa menerima keluhan kita. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau ibu punya masalah, punya problem, ngadunya sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ngadu sama Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendengar, Allah Sami'un. Ketika Allah mendengar, insya Allah kita minta kepada Allah, diijabah oleh Allah semua permasalahan kita dan dicarikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kabul apa yang menjadi permintaan kita. Insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Cuma permasalahannya kita kadang-kadang lalai. Sama tadi kayak cerita pertama, ada yang nggak patuh, ada yang ogah-ogahan. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa, ini enggak puasa. Ya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul Ramadan, ini enggak qiyamul Ramadan. Pokoknya yang penting puasa, salat mah nanti aja. Iya, salat nomor 2. Betul, dalam rukun Islam benar nomor 2. Nomor 1-nya apa? Syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadatain. Nomor 2-nya mendirikan sholat. Tapi sholat itu menjadi sumber untuk diterimanya semua amal ibadah kita. Ingat gak dalilnya? Ya, yang paling awal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala amal semua anak Adam adalah as-sholat. Sholat. Maka sholat jangan ditinggalin, gitu ya. Sebagai wujud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bernilai puasanya kalau sholatnya tidak dijalankan. Yang paling awal itu adalah sholatnya, gitu ya. Ketika sholat beres, puasa beres, insya Allah dua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang di sini sih saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak pada sholat juga, puasa juga, betul Pak Bu? Insya Allah. Yang adik-adik nih kayaknya ngomongnya puasa di rumah. Di sekolahan ketika keluar main puasa nggak? Beneran nggak puasa? Nggak puasa. Ya, insya Allah kalau kita patuh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar bagi kita. Amin. Allahumma amin. Baik, karena tinggal sebentar lagi ada juga langsung kegiatan santunan. Ya, saya cukupkan demikian. Intinya adalah dalam kegiatan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, tunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan bahwa kita adalah hamba yang baik, hamba yang patuh, hamba yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah sudah sama-sama kita ikuti kajian sore pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa
mendapat manfaatnya dan tambahan ilmu dari apa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Hadirin sekalian, untuk selanjutnya acara santunan. Acara santunan nanti akan dipandu sama Bapak Zainuri. Baik, terima kasih. Masih 15 menit lagi, baik, pas banget. Jadi selanjutnya kita untuk pemberian santunan yatim dan duafa. Langsung saja mempersingkat waktu, anak-anakku yang laki yang pertama dulu, silakan. Anak yang menerima santunan, anak-anak yang menerima santunan sini, ke depan sini. Iya. Mohon keikhlasan Pak Haji Ramdhani untuk menyerahkan, didampingin Pak Adang. Menghadap ke sana berarti, baik, di bawah sini berarti. Udah di atas itu aja, ya. Ada mohon dokumentasi bisa nanti untuk kita kirimkan. Baik. Oh iya, baik, nanti kalau enggak ini simbolis dulu, nanti kita bisa foto bareng di dalam, enggak apa-apa. Baik, silakan langsung saja diserahkan untuk pemberian santunan anak yatim. Langsung saja, silakan. Ada berapa nih? Ada 6. Ada 9 katanya, mana lagi nih? Oh, Kenji mana? Nggak ada nih Kenji nih. Oh, di sekolahan juga. Ya udah, nanti ngubungin panitia aja. Kok panitia nggak ada panitia, ngubungin Pak Adang yang itu. Sudah ya fotonya ya. Oke, terima kasih. Di dalam aja dulu, nanti kita foto bareng-bareng lagi sama ibu-ibu. Saya mohon 15 ibu-ibu ke depan. Ini ke dalam aja nggak apa-apa. Oh, di sini aja ya, udah nggak apa-apa. Nanti kita foto bareng. Iya, ini 15 dulu, nanti 15 lagi. Oh iya, Berry juga dapat. Oh iya, oh ketinggalan. Berry, udah duduk dulu, udah duduk, ya. Ibu-ibu silakan, 15 orang. Jadi sebagai informasi, ini bentuk tali kasih dari DKM Nurul Hidayah, bahwa pemberian ini semoga membawa keberkahan kita semua. Penyerahan yang kedua, mohon izin sudah Pak Haji Prasojo untuk menyerahkan santunan ibu-ibu. Ya, udah. Nanti habis itu kita foto bareng di sini aja mungkin ya. Oh, Kenji tadi diwakilin saja. Iya. Baik, maaf, ya. Langsung saja, silakan untuk pemberian santunannya. Oh iya, udah. Karena tempatnya nggak muat, makanya saya 15 apa 10 dulu nanti selanjutnya. Ya udah, kalau mau duduk lagi apa nanti kita mungkin dokumentasi di sini saja, mungkin di luar aja biar enggak apa di dalam enggak kotor, karena dikit lagi akan berbuka. Yeah. Terus siapa lagi yang belum, silakan langsung saja. Iya, langsung saja. Masako, oh iya Masako. Untuk pemberian santunan berikutnya, kami mohonkan keikhlasan Ustadz Haji Andri Ramadian. Berry di bawah dulu, Berry di bawah dulu. Sini, minggir dulu. Nah, sono ya. Geser sini, Cek Nasi. Kegeser biar mulai. Iya, silakan. Pokoknya yang sudah dapat
undangan, jangan khawatir, semuanya terdata. Ya, semuanya akan terdata. Iya. Iya. Baik, selanjutnya gelombang selanjutnya, mari silakan yang belum, Mas Ako ke sini, sama ibu-ibu yang belum, adik-adik yang belum, silakan. Ya, langsung saja. Ya, silakan Mas Ako, diterima ya. Ya, sama-sama. Sudah. Iya, silakan yang belum maju. Siapa lagi yang belum? Jangan khawatir, kita siapkan 40 amplop. Jadi udah semua berarti ini ya? Udah nggak ada lagi? Baik, kalau semuanya sudah, foto simbolisnya rame-rame bagaimana? Gimana? Adik-adik yang ini di atas ini, kita mau foto di bawah sini. Yang apa? Yang mendapat. Iya, ini sini. Sini katanya Bu Haji. Enggak, di sini aja. Ya. Ya, berdiri semua yuk. Kita mau foto bareng. Yang dapat tadi amplop. Kalau yang enggak, geser di atas enggak apa-apa. Geser di atas saja. Ya, ibu-ibu mohon izin sebentar untuk foto semuanya. Bang Jending didampingi buat foto. Kita ambil foto, kan belum pernah foto. Sekaligus begitu sih, mungkin 10-10 lah gitu. Oh, 10-10 aja. Ya, jadi nggak terpanjang gitu. Agak munduran di itu. Nanti kita mau, ibu-ibu monggo silakan untuk dokumentasi lagi. Amplopnya dikeluarin, jangan, nggak apa-apa. Adik-adik geser dikit ya. Adik siapa? Geser dikit buat foto. Siapa lagi Bu? Ayo silakan Bu. Berdiri aja nggak apa-apa dari situ. Iya. Oh iya, anak-anak jongkok ya? Ya udah. Udah berdiri aja di situ. Nanti untuk takjil dikirim, dibagiin. Tenang, semuanya nanti dapat. Jangan khawatir. Di belakang situ Pak Haji. Di belakang saja. Siapa Pak Ino izin kalau mau foto sini. Pak Haji silahkan foto, Pak Ustadz, Pak Didi, ayo. Iya, foto. Iya, foto sebentar. Jangan khawatir, insya Allah nanti di Idul Fitri pembagian zakat fitrah juga nanti akan kita tambahkan lagi untuk ibu-ibu yang kita anggap perlu untuk menambahkan. Jadi ini dari PP BRI, Persatuan Pensiunan BRI, yang tahun kedua ini telah menyalurkan santunan untuk Masjid Nurul Hidayah. Terus dari keluarga Haji Prasojo, terima kasih. Dari keluarga Bapak Adang yang juga memberikan santunan. كالحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان Terus dari Ustadz Handri Ramadian, Pak Ino, Pak Didi yang juga sudah berkontribusi untuk santunan ini. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Ya, udah. Oh, belum rapi. Ya udah.
simbolis ya, ya gitu. Saya juga dong, saya ngikut Toto. 1, 2, 3 ngomong manggis, jadi kayak senyum manggis. Nanti di foto tersenyum semua. Sekali lagi manggis. Oke, katanya begitu katanya. Ngikut-ngikut Pak Amsuri kalau foto pakai manggis nanti ini. Jadi silakan kembali duduk, kita akan bagikan untuk takjilnya. Alhamdulillah mungkin kurang 5 menit lagi. Oh iya, izin Ustaz untuk doa monggo. Ini yang masih sisa kasih ibu-ibu aja enggak? Nasinya. Ya enggak adanya awas. Oh iya, enggak. Karena tempatnya enggak muat, makanya saya 15 atas dulu. Baik. Ya. Langsung apa ini ada 6. Ada 9 katanya mana lagi? Oke, di mana enggak ada di sini. Oh, di sekolahan juga. Ya udah nanti ngubungi panitia aja. Panitia enggak ada. الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب
Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.